Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang falak ruhani. Saat ini insya Allah kita akan membahas tentang menghitung kehadiran Lailatul Qadar, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah As-Said At-Tuhi Al-Falaki dalam kitab beliau. Pertama, kita tentu harus mengetahui Qaidah Abjadiyah Kubro atau Hisabul Jumal Al-Kabir sebagai fondasi dari seluruh perhitungan-perhitungan yang ada. Yang perlu dipersiapkan, ada beberapa yang perlu dipersiapkan sebelum kita menghitung kehadiran Lailatul Qadar. Yang pertama, persiapkan aplikasi Astro Clock atau Planetary Times di Android. Kemudian aplikasi Division Reminder Calculator. Ini juga ada di Play Store Android. Kemudian Qaidah Himsatus Sariyah, dan yang keempat Qaidah kehadiran Lailatul Qadar. 4 hal ini perlu kita pelajari dan kita persiapkan sebelum kita sama-sama menghitung kehadiran Lailatul Qadar. Pertama, download dulu di Play Store Android Astro Clock atau Planetary Times. Jadi ini bentuknya Astro Clock, ini bentuknya Planetary Times. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu. Ini adalah contoh Astro Clock. Yang harus diperhatikan dari aplikasi ini, yang pertama pastikan dulu daerah kita saat ini, dan ini berarti Anda harus mengaktifkan lokasi di handphone Anda agar GPS-nya terdetek di mana kita saat ini berada. Seperti saya saat ini berada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, Astro Clock ini adalah jam falakiyah. Nah, jam falakiyah itu jam yang dimulai dari terbitnya matahari. Di sini ada 1 garis 1. Ini berarti jam 1 falakiyah itu dimulai dari jam 5.53 sampai jam 6.52. Nah, ini jam 2 falakiyah. Ini dimulai dari jam 6.52 sampai 07.52. Begitu seterusnya. Jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 12. Sampai jam 12. Jam 12 falakiyah itu jam 16.48 sampai 17.48. Nah, kemudian di sini ada jam 1 atau jam 13. Ini maksudnya adalah jam 1 malam falakiyah. Jam 1 malam falakiyah atau jam 13 ini dimulai dari terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Jam 17.48 sampai jam 18.48. Jadi jam 1 falakiyah, jam 1 malam falakiyah itu adalah jam 17.48 sampai jam 18.48 untuk wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Begitu seterusnya. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sampai jam 12. Sampai jam 12. Saya tekankan lagi, mulai dari jam 1 garis miring 13 ini artinya jam falakiyah, jam malam falakiyah. Nah, karena kita sedang menghitung Lailatul Qadar, nah Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari, maksudnya dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Maka jam yang akan kita pakai di sini adalah mulai dari jam ini. Jadi jam malam falakiyah, jam 1 sampai jam 12 malam, atau jam 13 sampai jam 24 falakiyah. Jadi ini yang akan baris ini sampai terakhir, ini akan kita pakai, jam ini akan kita pakai untuk penentuan kapan Lailatul Qadar itu hadir untuk kita. Kemudian di sini Anda lihat ada set pencarian gitu ya. Pastikan tanggalnya ini, kalau sekarang tanggal 24/04/2020. Kalau Anda pengen mengganti, tinggal Anda klik ini, tinggal Anda klik tanggalnya, lalu Anda sesuaikan. Misalnya tanggal 5 April. Tanggal 5 April. Nah, ini tinggal Anda select.
Ketika sudah Anda select, ini 5 Mei maksud saya, tanggal 5 Mei 2020. Ini sudah ada. Lalu kemudian yang di sebelahnya Anda klik ini. Anda klik, maka inilah jam falakiyah untuk tanggal 5 Mei. Jam 1 falakiyah pagi sampai jam 24 atau jam 12 malam falakiyah. Ini jamnya. Seperti itu. Jadi ini untuk merubah ya. Untuk merubah tanggal yang Anda inginkan. Baik, ini aplikasi pertama yang Anda harus ketahui untuk membantu perhitungan tentang kehadiran Lailatul Qadar. Yang kedua, ini ada download di Play Store Android Division Remainder Calculator. Ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, aplikasi ini untuk mencari bilangan sisa. Aplikasinya seperti ini. Nah, yang Anda pakai adalah R bagi ini. Misalnya 165 dibagi 6 sama dengan 27 sisa 3. Ingat, dalam hisab falakiyah yang dijadikan patokan, yang dijadikan pegangan dan hasil adalah remindernya, sisanya, bukan hasilnya. Jadi kalau 165 dibagi 6 sisa 3. Inilah yang kita ambil. Dalam seluruh perhitungan hisab falaki, termasuk saat kita menghitung kehadiran Lailatul Qadar. Nah, ini aplikasinya yang Anda belum download, silakan download dulu Division Remainder. Selanjutnya, Qaidah Himsatu Syariah. Qaidah Himsatu Syariah rumusnya adalah nilai sama dengan nilai huruf abjadiyah dikali posisi huruf. Contoh, seseorang namanya Zaid bin Siti bin Ali. Kita tulis pakai bahasa Arab. Zaid bin Siti bin Ali. Lalu 1, hitung ada berapa huruf nama Zaid bin Siti bin Ali dalam tulisan Arab. Ini kita hitung. Zaid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 huruf. Nama Zaid bin Siti bin Ali ini ada 13 huruf. Kemudian buat tabel atau kotak yang berisi 13 kotak seperti ini. Jadi kita bikin nih. Kita tulis dulu di samping ini posisi huruf nilai. Bikin 3 kotak, kemudian ada 13. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita bikin persis seperti ini. Karena ada 13 huruf, berarti kita bikin 13 kotak. Kalau nama Anda ada 25 huruf misalnya, ya bikin ini 25 kotak seperti ini. Gitu ya. Setelah itu, setelah Anda bikin kotak seperti ini, tulis posisi huruf 1, 2, 3 sampai 13, kemudian hurufnya, kemudian nilai. Setelah Anda isi jumlah posisi huruf ini, selanjutnya adalah setelah itu tuliskan huruf-huruf yang ada pada nama di dalam kotak huruf. Namanya tadi kan Zaid bin Siti bin Ali. Kita tulis nih, kita salin huruf per hurufnya. Zai, ya, dal, zaidun. Ba, nun, sin, ta, ya, ba, nun, ali, ain, lam, ya. Kita tulis di sini. Kita tulis 13 huruf. Setelah ini, yang kelima, kemudian masukkan nilai abjadiyah dengan rumus Himsatus Syariah. Lalu jumlahkan. Ingat tadi rumusnya adalah nilai sama dengan nilai huruf abjadiyah dikali posisi huruf. Zai itu nilainya 7. Ini ingat-ingat lagi, Anda harus lihat Qaidah abjadiyah kubronya yang di atas ya. Zai ini 7. 7 dikali posisi hurufnya 1. Berarti 7 dikali 1 sama dengan 7. Iya, itu kan 10. Karena dia ada di posisi 2, berarti 10 dikali 2 sama dengan 20. Dal ini 4. Abjadiyah kubronya 4. Karena dia ada di posisi 3, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Ba 2. Karena dia ada di posisi 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Begitu seterusnya sampai di terakhir. Ya ini 10. Karena dia ada di posisi 13, berarti 10 dikali 13 sama dengan 130. Setelah selesai, jumlahkan semuanya.
Jumlah ini semua 7 tambah 20 tambah 12 tambah 8 tambah 12 50 terus sampai 130 dijumlahkan. Hasilnya adalah 5.315. Jadi jumlah nama Zaid bin Siti bin Ali berdasarkan kaidah him satu syariah adalah 5.315. Nah, kaidah yang keempat yang harus kita ketahui adalah kaidah kehadiran Lailatul Qadar. Jadi yang keempat yang perlu kita ketahui adalah kaidah kehadiran Lailatul Qadar. Bagaimana kaidahnya? Ini lihat ada hari awal Ramadan. Hari awal Ramadan, kemudian ada umur Ramadan 30 hari, umur Ramadan 29 hari, tahun genap, tahun ganjil, tahun genap, tahun ganjil. Lihat, hari awal Ramadan itu Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat. Umur Ramadan 30 hari dibagi ini ada tahun genap, ada tahun ganjil. Apa itu tahun genap? Tahun genap adalah tahun yang jika dibagi dua, hasilnya tanpa sisa. Contoh, tahun 1440 Hijriah. 1440 dibagi 2 sama dengan 720. Ini kan tidak ada sisa. Karena dia tidak ada sisa, berarti tahun 1440 Hijriah dianggap sebagai tahun genap. Tahun ganjil adalah tahun yang jika dibagi 2 hasilnya terdapat sisa. Contoh, tahun 1441 Hijriah. 1441 dibagi 2 sama dengan 720 sisa 1. Karena dia ada sisa, berarti tahun 1441 Hijriah dianggap sebagai tahun ganjil. Inilah kaidah kehadiran Lailatul Qadar berdasarkan hari awal Ramadan, kemudian umur Ramadannya, lalu kemudian tahun genap atau tahun ganjilnya. Contoh. Tahun 1441 Hijriah. Ini kan termasuk tahun ganjil. Kenapa? Karena tadi 1441 ini 1441 kalau kita bagi 2, 1441 ini kalau kita bagi 2, maka jumlahnya adalah 720 sisa 1. Karena ada sisa dia, gitu ya. Berarti tahun 1441 ini tahun ganjil. Awal Ramadan, maaf ini ada salah tulis. Awal Ramadan Jumat. Karena awal Ramadan tahun 1441 Hijriah kan Jumat. Kemudian umur Ramadan 30 hari. Berdasarkan hisab, ini insya Allah Ramadan tahun ini umurnya 30 hari. Lalu kita lihat nih kaidahnya di atas tadi. Kita lihat tadi di atas. Umur Ramadan 30 hari, tahunnya tahun ganjil. Hari Ramadannya Jumat. Maka kita lihat Jumat, kita tarik nih ke sini. Maka kita ketahui bahwa Lailatul Qadar turun pada tanggal 17 Ramadan. Nih, 17. Dari mana 17? Karena umur Ramadannya 30 hari, tahunnya tahun ganjil, kemudian hari awal Ramadannya hari Jumat. Jadi ini, tanggal 17 ini. Berarti tanggal 17 insya Allah berdasarkan kaidah ini, tanggal 17 Ramadan tahun 1441 adalah tanggal di mana Lailatul Qadar akan hadir. Nah, ya. Kalau sudah mengetahui keempat hal yang di atas tadi, yaitu Anda harus pahami tentang astro clock. Anda harus punya dulu astro clock-nya. Kemudian Anda punya aplikasi Division Reminder Calculator, sudah Anda punya. Kemudian Anda mengerti tentang kaidah him satu syariah ini. Lalu yang keempat adalah Anda mengerti tentang kaidah kehadiran Lailatul Qadar. Kalau empat hal ini sudah Anda pahami, maka kemudian ikuti langkah-langkah perhitungan kehadiran Lailatul Qadar ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, ketahui tahun Hijriyah, bulan Ramadan yang akan dilihat kehadiran Lailatul Qadarnya, termasuk tahun genap, zaujiyah, ataukah ganjil fardiyah. 2. Ketahui hari awal atau tanggal 1 Ramadan. 3. Ketahui berapa umur Ramadan. Lihat kalender Hijriyah yang terpercaya untuk bisa mengetahui umur Ramadan pada tahun itu. Secara hisab tentunya ya. Lalu yang keempat,
lihat pada tabel kaidah kehadiran Lailatul Qadar di atas. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengetahui tanggal berapa hadirnya Lailatul Qadar. Kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya yang kelima, hitung nama dengan kaidah Himsatus Sariyah secara lengkap. Untuk laki-laki, ini kaidah nih, untuk laki-laki namanya dulu, baru nama ibunya, baru nama bapaknya. Contoh, Zaid bin Siti bin Ali. Kalau perempuan untuk wanita, ini namanya dia, nama bapaknya, nama ibunya. Jadi dibalik gitu ya. Contoh, Maryam binti Umar binti Zainab. Maaf ini, Zainab bukan Zainab. Gitu. Ini kaidah yang harus diperhatikan nih. Untuk laki-laki, namanya dulu, nama ibunya, nama bapaknya. Untuk perempuan, namanya, nama bapaknya, nama ibunya. Setelah itu, langkah yang keenam, tambahkan dengan nilai nama hari turunnya Lailatul Qadar berdasarkan kaidah Himsatus Sariyah. Harinya hari apa? Hari Sabtu kah? Ahad kah? Senin kah? Selasa kah? Rebo, Jumat kah? Atau Sabtu? Hitung nih nama harinya berdasarkan kaidah Himsatus Sariyah. Langkah yang ketujuh, tambahkan tanggal turunnya Lailatul Qadar. Tanggal turunnya Lailatul Qadar itu kapan? Tadi nih kan kita sudah tahu nih. Yang kalau kita sudah sampai di langkah yang keempat, kita sudah tahu nih tanggal berapa turunnya Lailatul Qadar. Nah, langkah ketujuh ini tambahkan tanggal turunnya Lailatul Qadar tadi, tanggal berapa. Lalu yang ke-8, tambahkan tahun turunnya Lailatul Qadar. Tahun berapa yang kita hitung sekarang? Gitu ya, itu ditambahkan. Setelah itu, yang ke-9, jumlahkan semuanya. Jadi jumlah nama kita tuh, nama kita, nama ibu, nama bapak, kemudian jumlah harinya, hari Lailatul Qadar, tanggal Lailatul Qadar, tahun Ramadan Lailatul Qadar. Jumlahkan semuanya. Hasilnya bagi dengan 12. Hasilnya bagi dengan 12. Hasil sisa pembagian, ingat ya, bukan hasil baginya, tapi hasil sisa pembagian menunjukkan jam falakiyah turunnya Lailatul Qadar. Lalu convert ke jam WIB atau jam setempat. Lihat software Astro Clock atau Planetary Times. Untuk memudahkan, kita bikin contoh di sini. Contoh, kehadiran Lailatul Qadar pada Ramadan tahun 1441 Hijriah untuk seorang yang bernama Zaid bin Siti bin Ali yang tinggal di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Kita lihat, tahun 1441 Hijriah adalah tahun ganjil. Kenapa tahun ganjil? Seperti yang sudah disampaikan di atas tadi ya. Karena 1441 dibagi 2, dia punya sisa. Yaitu sisa 1. Karena dia punya sisa, maka tahun ini dianggap sebagai tahun ganjil. Awal Ramadan 1441 Hijriah adalah hari Jumat. Kita sekarang nih, Ramadan kita saat ini, tahun ini, itu kan 1441 Hijriah, jatuh kemarin pada hari Jumat. Umur Ramadan tahun 1441 Hijriah, ini adalah 30 hari. Jadi insya Allah, tahun ini Ramadannya adalah umurnya 30 hari. Lihat Anda di kalender-kalender Hijriah yang terpercaya untuk bisa mengetahui secara hisab. Kemudian kita lihat di tabel kaidah kehadiran Lailatul Qadar. Untuk tahun ganjil yang awal Ramadannya jatuh pada hari Jumat dan Ramadan berumur 30 hari. Maka, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di atas ya, maka Lailatul Qadar pada bulan Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2020 Hijriah. Harinya Sabtu malam Ahad. Ingat, Lailatul Qadar dimulai dari waktu maghrib sampai dengan subuh. Kenapa saya tulis di sini 9 sampai tanggal 10 Mei? Karena kita ini kan pergantian tanggalnya ini kan setelah jam 12 malam. Ya, setelah jam 12 malam pergantiannya. Nah, Lailatul Qadar itu padahal dia dimulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Misalnya, sekarang ini tanggal 24. Tanggal 24. Setelah lewat jam 12 malam, berarti sudah masuk tanggal 25. Seperti itu kaidahnya ya. Baik, jadi kita sudah paham nih, di langkah keempat kita sudah tahu bahwa Lailatul Qadar pada bulan Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada tanggal ini. Nah, setelah itu, jatuh tanggal 17 Ramadan ini
jam berapa untuk Zaid bin Siti bin Ali ini, jam berapa dia turunnya, jam berapa. Maka langkah selanjutnya adalah Zaid bin Siti bin Ali kita hitung berdasarkan kaidah him satu syariah seperti yang tadi di atas. Kita hitung Zaid bin Siti bin Ali, ternyata jumlahnya 5.315. Coba lihat lagi ya, Anda lihat lagi di perhitungan di atas tadi. Kemudian langkah ke-6, harinya hari Jumat. Hari Jumat, Jumat ini kita hitung berdasarkan kaidah him satu syariah. Jumat ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 huruf. Maka kemudian kita bikin 4 kotak nih, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita taruh hurufnya, jim, mim, ain, ta marbutoh. Lalu kemudian kita hitung, jim itu 3 karena dia ada di 1, 3 dikali 1 sama dengan 3. Mim itu 40 karena dia ada di posisi 2, maka 40 dikali 2 sama dengan 80. Ain 70 karena dia ada di posisi 3, 70 dikali 3 sama dengan 210. Tak marbutoh 5 karena dia ada di 4, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jumlahkan semuanya, 3 ditambah 80 ditambah 210 ditambah 20 sama dengan 313. Jadi hari Jumat itu jumlahnya berdasarkan kaidah him satu syariah, jumlahnya adalah 313. Kemudian tanggal turunnya Lailatul Qadar. Tadi kan tanggal 17, tulis 17 di sini. Lalu tahun turunnya Lailatul Qadar. Tahun berapa sekarang? 1441 Hijriah. Kita hitung, kita tulis di sini 1441. Langkah selanjutnya jumlahkan. Jumlah nama, hari, tanggal, tahun. Jumlahkan nih. 5315 ditambah 313 ditambah 17 ditambah 1441 ditambahkan sama dengan 7086 atau 7086. Kalau sudah dijumlahkan, maka jumlahnya 7086 dibagi 12. Dibagi 12 sisa 6. Lihat nih. 7086 dibagi 12 sama dengan 590 sisa 6. Ingat, yang diambil adalah sisanya saja. Nih, kita ambil sisanya saja, yaitu sisa 6. Nah, kalau sudah sisa 6, berarti sisa 6 menunjukkan jam falakiyah. Jam 6 menunjukkan jam falakiyah. Lihat pada aplikasi Astroclock, jam 6 falakiyah. Jam 6 falakiyah ini berarti jam 6 falakiyah malam ya. Ingat, jam 6 falakiyah malam, bukan jam 6 falakiyah pagi. Kenapa? Karena Lailatul Qadar bukan di pagi, tapi dimulai dari maghrib sampai subuh. Jadi jam 6 falakiyah pada tanggal 9 Mei 2020 jatuh pada jam sekian. Kita lihat. Kita lihat ya. Tanggal 9 Mei. Kita lihat tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei. Kita lihat dulu nih, search, kita pencet search, lalu kemudian kita klik, lalu ini bulan Mei 9 bulan Mei. Sudah 9 bulan Mei. Kalau sudah slide. Sudah, lalu kita klik sampingnya nih. Sampingnya 9 Mei 2020, kita klik di sini. Setelah kita klik, kita lihat. Bukan jam 6 yang pagi ini ya. Ya, bukan jam 6, ini jam 6 pagi ini. Ini karena kita tadi mau lihat Lailatul Qadar, berarti dimulainya dari jam ini. Nih, jam 1 atau jam 13. Nah, jam 6, nih jam 6 berarti yang dimaksud adalah jam 6 falakiyah. Itu jam 22.48 sampai jam 23.49. Berarti Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah untuk seorang yang bernama Zaid itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei itu pada jam 22.48 sampai 23.49. Ya, seperti itu. Maka sebagai kesimpulan, kehadiran Lailatul Qadar
untuk seseorang yang bernama Zaid bin Siti bin Ali adalah tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan tanggal 9 Mei 2020 Hijriah Masehi, harinya Sabtu malam Ahad, waktunya jam 6 Falakiyah malam, bertepatan jam 22.48 sampai 23.49 waktu Indonesia Barat, waktu Radio Dalam Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.